Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan Dusun DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian pagi, alhamdulillah, minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, kalau kita bahas bab tentang puasa di bulan Ramadan ini, itu biasa, Pak. Biasa. Tapi kalau bahas bab lain di luar tema Ramadan, ini baru luar biasa. Kebiasaan salaf, orang kuno zaman dulu. Nah, ini salaf ini pengertiannya apa? Ada yang mengartikan generasi ketiga. Ada yang mendefinisikan menurut Imam Ghazali rahimahumullah nafa'ana barakatih, orang yang 500 tahun. Jadi setelah tahun ke-5 Hijriah. Tapi juga ada yang mengatakan asal orang kuno. Itu kalau kebiasaan salaf, orang kuno di Hadramut sana di Yaman, itu kalau bulan Ramadan mempelajari bab nikah, bukan bab puasa. Kalau bab puasa sebelum Ramadan, ya. Kalau bab puasa itu mereka mempelajari sebelum masuk Ramadan. Sama dengan ceritanya turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu turunnya bulan Sa'ban, bukan bulan Ramadan. Lah kalau turunnya bulan Ramadan terus kapan apa? Makanya persiapan itu sebelumnya. Sedia payung sebelum hujan. Kan payungnya sudah ada dulu sebelum hujan, bukan hujan terus setelah teles kebes baru apa? Baru ngambil payung. Nah, begitu, Pak. Nah, itu. Nah, ini orang dulu tuh orang kuno, orang salaf kita di Hadramut, di Hadramut itu mempelajari bab nikah. Di bulan Ramadan mempelajari bab nikah, perlunya apa? Perlunya nanti setelah Syawal itu bulan yang disunahkan nikah di mana-mana di desa-desa. Itu kalau bulan Syawal banyak pengantin. Lah sebelum memasuki pernikahan itu harus ajar dulu. Kita ini muter-muter, ada di sana seorang ulama yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu dakwanya nganyari nikah, atau nganyari nikah. Karena nikah-nikah yang ada kebanyakan tuh bermasalah. Enggak semua, tapi kebanyakan bermasalah. Contohnya, ambil contoh. Ini kejadian di sini nih. Kiai Habibnya datang yang mau nikahin, tanya walinya siapa? Ada orang di depan. Saya Habib, saya ini pamannya. Ntar dulu. Tanya lagi, ini cewek ini punya saudara gak? Oh ada, mana? Sini. Ini yang berhak nikahin, berhak jadi wali daripada paman. Paman tuh keri-keri, paman tuh ngeriwui. Tuh ngeriwui. Iya, karena tertibnya
Siapa yang berhak nikahi? Bapaknya. Bapaknya gak ada. Kakeknya gak ada. Saudara sekandung gak ada. Saudara sebapak ini, saudara sebapak gak ada. Ponakan gak ada. Paman. Terakhir keri loh ya. Ini ceritanya. Apa kata sini? Kamu ini kan ingin tadi yang pamannya minggir. Lebih konyol lagi kalau yang diajukan paman dari ibu. Paman dari ibu itu ora kanggo. Tahu ora kanggo? Gak gunanya. Lah ini konyol. Saya pamannya, yang nikahin pamannya. Lah konyol lagi paman dari ibu itu tuh ya. Ini ceritanya. Kejadian di sini. Nah, mau diakad. Mau diakad, ada pemuda datang. Duh, kamu siapa? Saya saudaranya. Kamu saudara? Terus saya saudara sekandung. Kamu saudara sebapak. Saudara sebapak minggir, saudara sekandung didahuluan. Itu masalahnya. Didahulukan, lebih berhak nikahin. Kejadian di Jatimulya. Jatimulya ada apa Jatimulya? Ini Pak penghulunya sudah ngakad. Yang diakad siapa? Saudaranya. Kakeknya ada. Ya kakeknya ada. Setelah diakad, Pak penghulu sini. Loh, kok Pak penghulu mengakadkan walinya yang jadi saudaranya, padahal kakeknya ada. Bapaknya sudah mati, tapi kakeknya ada. Apa kata penghulunya? Saya juga berpikir begitu. Loh, kok berpikir begitu? Lah kamu itu kan ngaketin orang. Nah, kok gak ngerti apa? Kok gak ngerti? Ya pengurus sekarang kan ya gak semuanya. Cuma kadang-kadang gak ngerti masalah ini. Loh ya. Kakeknya diomongin. Diakad lagi Pak, sore hari diakad lagi. Ya Pak, ini tartibnya itu wajib masalahnya. Tartibul aulia. Tartibnya itu wajib. Diaketin lagi. Akhirnya kan tadi pagi, sore diaketin lagi. Kenapa kok sore? Harus cepat-cepat diaketin lagi sebelum terjadi apa yang akan terjadi loh Pak. Sebelum kebobolan. Itu cerita. Wah, ada orang ngendep. Saya minta dinikahkan. Dilihat wajahnya. Kayaknya kasus Bapak ini kebobolan. Iya, Beb, kebobolan. Sebenarnya bukan kebobolan, emang sengaja dibobol. Beda, kebobolan itu kalau nggak sadar. Lo sengaja kebobolan, sengaja dibobol. Kalau kebobolan nggak sengaja, dikasih minuman, dikasih obat, geliyeng, ya, wong ini sadar kok kebobolan, sengaja dibobol. Nah ini masalahnya. Terakhir. Lebih konyol lagi kejadian di sini juga. Ini konyol Pak. Udah akad-akad sudah ribut-ribut, mau jadi manten, ya mau jadi manten sudah ribut-ribut. Paginya ketemu, gimana Mang? Jadi tadi malam ini menikahnya, nggak jadi Beb. Kenapa? Bini orang, loh bini ya kan konyol. Lah wong bini orang kok mau diaketin? Lah iya. Loh kadang-kadang kalau di Indonesia lo ya, itu walaupun sudah cerai kalau belum apa, kalau urusan agama mah gampang, idahnya terputus, ya sudah boleh masuk orang lain. Tapi kalau di Indonesia harus pakai surat cerai. Jangan sampai kejadian di Jatimulya. Kenapa? Dinikahkan menurut agama memang iya sudah idahnya putus, tapi menurut hukum negara belum punya surat cerai, dinikahkan, dilaporkan sama suaminya itu, tangkap polisi, penghulunya, diperkarakan karena menikahkan seseorang yang bersuami, menurut lakinya bersuami, karena surat cerai belum keluar. Itu masalahnya. Ini di sini di Indonesia lah. Bapak, isu-isu itu ada seorang wali besar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraido di Hadramut sana. Dia buka pengajian isu-isu, buka pengajian pagi-pagi, baca
yang dibaca Sahih Bukhari. Dibuka babul jenais, bab jenazah. Marah ini Pak. Oh iso-iso kok jenazah. Pagi-pagi itu yang menggairahkan. Bab nikah, bab apa yang semangat hidup. Lah iso-iso kok bab jenazah, lemes. Lah iya, lemes Pak. Lu ya apa? Ini orang ulama besar dan termasuk hitungannya wali Allah ini. Enggak suka iso-iso babul apa? Bab jenazah. Ya lemes. Gairah hidup tuh kurang. Ya. Loh iya lemes, ngelentruk, tau ngelentruk. Pembawaannya lemah. Ya kalau babu nikah kan semangat. Nah, ya itu nikah situ. Kemarin. Itu ceritanya. Kemarin saya ini cerita. Kemarin malam saya buka di bukber di Bogor sana. Saya bawa 4 orang anak. Sohibul Bait tanya, nuwun sewu, maaf Pak ya, saya minta maaf ya. Saya bukan hanya nuwun sewu, tapi nuwun 2000. Loh ya. Anak Habib mana? Ji yang saya bawa kemarin di Bogor kemarin malam. Seji, loro, telu, papat. 4 nuwun sewu. Ini 4 anak dari 4 istri. Nah yang ini loh Pak yang sulit ditiru Pak. Lah iya. Kalau rumah gede-gedean rumah bisa digampang, bisa beli. Mobil gede-gedean bisa dibeli. Tapi kan ini kan butuh mental spiritual. Nah, iya. Kalau mentalnya mental kecoa nggak bisa. Mental ini contoh, percontohan. 4 anak dari 4 istri. Nuwun 2000. Lah itu masalahnya. Ya itu ceritanya begitu Pak. Ya kan gitu. Ya kan nggak semua orang bisa. Makanya itu terakhir. Dan ini terakhir benar. Qala ta'ala fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikailah kata Allah Ta'ala yang bagus menurut kamu dari wanita. Masna, loro, wasulasa, telu, waruba, papat. Kalau hitungannya semua apa? Loro, telu, papat. Tapi prakteknya susah. Gak apa? Itu masalah. Lah, kalau gak berani, hatinya kecil, kata Allah Ta'ala, fa'in hiftum ala ta'dilu. Kalau kamu takut, wedi, keweden karepe dhewe, fawahidatan siji aja, only one, Pak. Satu aja, gitu aja. Lah, ini Pak, Quran itu apa sih tolak ukurnya? Kalau ini kebenaran, Quran itu sebagai kebenaran, kitab suci yang diturunkan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tuh. Apa yang membuktikan Quran itu suci asli dari Allah Ta'ala? Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau kamu takut gak adil. Tapi di ayat lain, apa itu di Nisa, surat An-Nisa, kamu tidak akan bisa berbuat adil walau harustum, walaupun kamu ngoyo-ngoyo, tahu ngoyo-ngoyo, memaksakan diri untuk berbuat adil gak bisa. Orang yang gak paham tentang Quran seakan-akan 2 ayat ini kontradiksi, tahu tersi berlawanan. Siji, kalau kamu takut gak adil berarti adil itu bisa, tapi di ayat lain adil itu tidak bisa. Lah ini perlu belajar. Ini ayat tidak kontradiksi. Ada adil yang bisa digapai, ada adil yang nggak bisa digapai. Maaf, urusan mahabbah ini terakhir Pak ya, urusan cinta sama urusan kumpul itu memang nggak ada adilnya Pak. Nggak bisa diadilin, nggak bisa. Hatta Nabi SAW mengatakan, hada qasmi fima amlik. Inilah yang aku bisa. Nabi jelas-jelas menyatakan cintanya sama Siti
Aisyah radhiyallahu anha jelas-jelas nyoto, cetha welo-welo. Karena itu di luar kemampuan. Masalah kumpul nggak bisa, Pak. Oh, setiap gilir harus kumpul, enggak. Lah kok lagi meriang? Loro untu, tahu loro untu? Sakit gigi, ya bubar. Ya apa? Itu ceritanya. Jadi ini urusan ayat ini urusan belanja. Nah, keadilan itu dalam Islam bukan sistem komunis. Kalau komunis sama rasa sama rata. Jadi anak yang SD, SMP, SMA dan kuliah itu harus 5.000 semua, Pak. Iya, kalau SD 5.000, mungkin SMP kurang, SMA tambah kurang, kuliah 5.000 kurang. Nah, ini sistem komunis sama rata. Islam enggak. Apa? Sekarang mau dikasih 1 juta, 2 jutaan. Anak kuliah iya, SMA iya, SMP kekakean, SD, oh ya buat apa 2 juta, malah amburadul. Itu ceritanya begitu, Pak. Nah, ini Islam sesuai kebutuhan. Tapi saya berwasiat kepada Bapak, ora usah macam-macam. Nanti usah macam-macam. Iya, masih usah macam-macam. Ya usah macam-macam, ya sudah, apa yang ada ya dinikmati lah, disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tutup kitabnya. Ya, saya tutup. Ini kejadian di Sumur Batu. Kenapa di Sumur Batu? Ada orang datang sama saya. Habib, saya pengen nikah lagi. Oh, jangan. Loh, kenapa, Habib? Habib kan istrinya banyak. Kamu belum sakti. Loh, iya, bener, Pak. Nikah beneran. Waduh, Pak. Ya berantem. Akhirnya datang lagi sama saya. Gimana, Beb? Saya gini. Lah kan saya sudah bilang kamu belum sakti yo. Ojo kemelinti dan kementus. Loh iya. Jangan, gak usah macam-macam, apa yang ada jalanin. Itu ceritanya gitu. Masalahnya begitu, Pak. Lah, kita kasih tahu, Pak, ya. Ini ucapan saya terakhir. Suami Bapak ini sebagai suami, ini ucapan terakhir. Sebagai suami Bapak ini harus sadar, keberhasilan suami itu berkat doa istri. Ingat, ya. Keberhasilan suami akibat itu karena doa istri. Nah, semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan dan semakin sukses. Saya ulang lagi, kesuksesan suami akibat doa istri. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan dan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.